Halo teman-teman semuanya, kita buat satu video lagi untuk CPNS. Ini judulnya adalah tips memilih instansi pada tes CPNS gitu ya. Tips memilih instansi, maksudnya ini instansi mana begitu? Iya. Tips memilih instansi pada tes CPNS. Hmm. 5 pertanyaan atau 4 pertanyaan? 4 saja lah ya. Nanti. Iya. Ya, pertanyaan pertama, seperti biasa yang selalu kami tanyakan setiap video, pertanyaan pertama adalah apa menjadi latar belakang Mbak Silvi membawa judul ini? Saya ingin mengangkat topik ini supaya ketika kita dalam tahap seleksi atau dalam tahap memilih posisi CPNS. Oh, masih tahap pendaftaran ya? Pendaftaran Ya. itu kita memilih target dengan tepat. Sesuai dengan kondisi kita, gitu ya? Iya. Siap. Jadi ketika nanti, jadi kita belum bicara mengenai bagaimana cara tes, bagaimana cara mengisi berkas-berkas, tapi kita bicara dalam level posisi mana sih yang sebaiknya aku sasar. Jadi ibarat kita pakai kacamata tuh, kita pakai kacamata kuda lurus ke depan. Saya sudah tahu saya mau milih yang ini, sehingga kita akan lebih fokus dalam menjalankan rangkaian proses seleksi yang akan lumayan panjang nantinya kan, berbulan-bulan. Nah, kita akan fokus gitu. Iya. Bisa jadi banyak teman-teman yang ketika melakukan pengisian pendaftaran itu belum tahu, belum mantap lah ya, atau belum mantap ya, belum 100% tahu mana yang beliau mau pilih begitu ya. Sehingga bisa saja salah sesuai dengan, harusnya dia pilihnya yang ini karena dia lebih suka yang ini, tapi dia pilihnya yang itu gara-gara belum punya informasi yang cukup gitu ya. Karena kan kata orang kalau sukses itu ya, kita tuh sukses itu karena sukses itu adalah butuh orang yang tepat di waktu yang tepat dan di posisi yang tepat. Nah, jadi ada waktu yang tepat ya? Iya, waktu yang tepat itu kita harus mencari tuh. Oke, terima kasih Mbak Silvi. Pertanyaan kedua, gimana cara memilih instansi yang paling mudah lolos untuk kita? Menurut Mbak Silvi ya, bisa aja berbeda nih dengan orang lain. Menurut Mbak Silvi gimana? Menurut saya memang harus disesuaikan dengan banyak faktor yang berpengaruh ya. Misalnya dari faktor jurusan gitu. Jadi ketika yang pertama faktor jurusan. Nah, ketika kita akan kita melihat pengumuman pembukaan CPNS, itu pasti kan ada informasi mengenai jurusan spesifik dan jurusan yang tidak spesifik. Jurusan yang spesifik itu maksudnya posisi X diisi oleh harus oleh sarjana tertentu gitu. Jurusan tertentu gitu ya? Jurusan tertentu. Oh, ada seperti itu ya? Tapi ada juga yang jurusannya itu tidak spesifik, misalnya semua jurusan. Oke. Nah, itu kita sebaiknya memilih yang sesuai dengan jurusan kita dulu. Gitu. Jangan yang semua jurusan dulu. Kita utamakan yang sesuai dengan kebutuhan jurusan kita. Yang meminta jurusan kita maksudnya. Yang meminta jurusan kita. Karena kan memang tidak ada studinya, tapi kan tentu saja secara logikanya secara logika itu. Karena nanti proses seleksi yang panjang itu akan membuat kita lebih percaya diri dalam menjawab beberapa materi atau soal yang diajukan pada saat seleksi CPNS. Nah, ketika itu berhubungan dengan jurusan kita, jurusan yang spesifik tadi saya bilang, maka itu akan sangat bagus gitu. Kita menjadi tahu lebih banyak seluk-beluk. Nah, kita belajar bertahun-tahun di jurusan yang sama. Ya kan. Lalu yang pertama jurusan. Lalu yang kedua adalah tentang lokasi wawancara, tes wawancara. Jadi ketika dibuka pendaftaran tes CPNS itu akan langsung tersedia jadwalnya. Oh, ada. Jadwalnya, waktu dan tempat biasanya. Bagus banget. Nah, waktu tanggal sekian, jam sekian itu adalah saatnya kita tes apa. Lalu selanjutnya, bagus banget. Lalu waktu kapan, hari apa, kita akan tes selanjutnya hari apa. Nah, itu nanti kita masing-masing tahapan tes kita harus cari posisi tepatnya itu di mana. Tempat pelaksanaan tes salah satunya wawancara gitu ya? Tempat pelaksanaan tes. Mungkin sekarang sudah ada tes yang melalui internet ya, tapi yang saya informasi yang saya dapatkan, meskipun itu tuh adalah tes melalui internet, tapi online, tapi tetap saja diadakan di suatu tempat berkumpul tertentu begitu.
Lalu yang kedua, ketika tes wawancara itu juga memang harus bertemu secara langsung dengan pewawancaranya. Oh, begitu. Atau kalau bisa online tetap harus dikumpulkan di suatu tempat tertentu. Dan lokasi itu diberitahu sejak awal. Dan lokasinya diberitahu sejak awal. Nah, itu pilih yang paling dekat, yang paling terjangkau dengan kita gitu. Karena Dan itu bisa situasional juga ya. situasional, karena bisa aja kan kita sedang bekerja gitu. Dan ini banyak banget masalah seperti ini. Misalnya saya sedang bekerja atau ketika bulan X saya harus berada di posisi kota X begitu. Iya. Jadi keterjangkauan kita terhadap lokasi tes itu sangat penting. Itu terjadi di saya, Mbak Silvi. Oh iya. Waktu saya di perusahaan sebelumnya, gitu, saya itu sedang bekerja di perusahaan itu, gitu ya, sedang bekerja di jam-jam 11 begitu. Dan schedule wawancara saya itu di jam 12. Untuk perusahaan yang saya lamar ya, bukan perusahaan sebelumnya, kemudian saya pengen pindah di perusahaan yang lain, Ya. kemudian schedule apa wawancaranya itu adalah 1 jam, pas jam istirahat saya jam 12 begitu ya. Iya. Dan itu untungnya satu kota, sehingga yang Mbak Silvi katakan tadi Satu kota. betul, yang Mbak Bisa Silvi katakan ngebut tadi nih. betul. Saya bayangkan kalau memang itu tidak satu kota, berarti saya harus ada usaha lain. Ya. Ambil cuti, biaya perjalanan, Tiket. resiko perjalanan, banyak hal yang harus kita berikan untuk tes yang di luar tempat kita tinggal atau berjauhan. Sehingga saya setuju sama yang Mbak Silvi sarankan tadi, sepakat. Lalu yang ketiga gitu, kita cari posisi mana dari lowongan pekerjaan CPNS itu yang dari tahun ke tahun melalui data-data yang kita kumpulkan ya, bisa melalui internet, bisa melalui teman, melalui kolega, itu yang posisinya ini dari tahun ke tahun tidak penuh gitu. Oh, maksudnya tidak penuh itu dari yang dibuka misalnya 50 orang, aktual yang daftar 40 begitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Ada kemungkinan seperti itu ya? Ada kemungkinan. Ya, kita harus cari, ya itu bagus banget ya. Iya, kita harus cari, aktif dilihat di berita gitu. Iya. Ya bagus banget Mbak Silvi. Artinya peluang kita semakin besar karena ya logika ya, kita nggak tahu secara detail prosedurnya. Yang buka 50, yang daftar 40, insya Allah kemungkinan besar, kemungkinan kita lebih besar keterima di sana ya. Iya. Dibandingkan dengan yang dibuka 50, yang daftar 80. Iya, kan Logikanya gitu kalau posisi yang favorit misalnya pasti akan banyak diberitakan tuh. Jangan pakai favorit. Kalau posisi yang lain, kalau posisi yang lain ya misalnya pasti akan ada di berita, misalnya posisi ini sudah diisi oleh beberapa pelamar, sudah berisi ribuan pelamar, gitu, membludak gitu. Biasanya di berita, nah itu sebaiknya kita pikir-pikir dulu karena saingannya banyak nih gitu. Gimana kalau yang tidak berarti kan kalau yang di berita itu adalah yang banyak saingannya, berarti yang tidak diberitakan kan sedikit saingannya ya. Ya seharusnya seperti itu. Tapi pastikan lagi lah, cari informasi. Tetap harus dipastikan lagi gitu. Tidak pastiin ini, tapi biasanya memang yang di berita itu memang yang sudah menjadi favorit banyak orang. Iya. Nah, kalau kita ingin diterima tahun ini ya kita mengalah untuk mencari yang lebih memungkinkan gitu. Iya. Tapi logikanya Mbak Silvi masuk, logikanya dari sisi logikanya masuk. Ketika ada misalnya kita dikasih 2 pilihan ya, pilihan A, pilihan B. Pilihan A membuka lowongannya untuk 50 orang. Tapi dari tahun ke tahun itu secara histori yang daftar 45, sedangkan yang B yang buka 50 orang, dari tahun ke tahun historinya yang daftar 55, artinya lebih banyak yang daftar dibandingkan lowongan, harusnya secara logika peluangnya lebih besar yang A ya, untuk kita seharusnya. Artinya secara logika seperti itu. Dan itu bisa kita jadikan pertimbangan Mbak Silvi. Makasih banyak. Ya udah 3 itu aja. Thank you banget ya Mbak Silvi. Dan saya yang paling suka itu yang poin kedua tadi, karena nyata terjadi di saya. Kalau saya sedang kerja begini, jam 11, jam 12 harus wawancara. Nggak bayangkan itu gimana, sulit sekali. Tapi karena dia satu kota, tes wawancara satu kota, solusinya lebih mudah dibandingkan luar kota yang kita harus ambil cuti dan lain sebagainya. Itu sepakat sekali Mbak Silvi. Dan hal itu tipis sekali Mbak Silvi. Ketika kita nggak mempunyai informasi itu, menurut saya ya, ketika kita nggak mempunyai informasi itu, waktu kita daftar gitu, karena kita nggak punya informasi itu tuh, kita nggak tahu bahwa ada pertimbangan itu. Lalu kita pilih yang kita senang saja misalnya ya, tanpa kita melihat wawancaranya ada di mana, yang kita senang aja misalnya seperti itu ya. Ketika terjadi kita lolos untuk wawancara,
tiba-tiba kita dipanggil keluar kota yang jauh, bisa saja Mbak Silvi, tidak menutup kemungkinan bisa aja kita tidak berangkat ke sana karena ada jadwal lain di hari yang sama begitu. Benar, betul. Jadi terima kasih banyak. Ini hal yang sederhana tapi dampaknya sangat besar. Oke. Iya. Oke. Makasih Mbak Silvi. Pertanyaan ketiga Mbak Silvi. Tips lain apa? Selain yang Mbak Silvi cerita tadi, tips lainnya apa? Ada satu lagi tipsnya nih. Kita harus balik lagi nih, saya selalu mengingatkan di setiap video CPNS. Kan kami memiliki playlist ya, playlist di YouTube mengenai CPNS, teman-teman bisa cari. Pasti saya selalu nggak henti-hentinya mengingatkan bahwa selalu cari informasi terbaru. Nah, tips yang akan ditambahkan ini terkait dengan cara kita mencari informasi baru. Yaitu tipsnya adalah boleh jadi nih ada terjadi suatu pemekaran daerah atau terbentuk suatu tata kota baru, misalnya IKN yang ada di Kalimantan, ibu kota baru. Nah, itu kemungkinan ada posisi CPNS di sana yang besar. Ada kemungkinan yang banyak di sana. Nah, kita sempatkan diri, meskipun kita sudah tahu jurusan kita sudah tahu lokasi yang kita mau, meskipun kita sudah tahu posisi mana yang permintaan dibandingkan saingannya itu tuh tidak berimbang, tetap saja kita sempatkan waktu untuk mencari daerah-daerah pemekaran atau terbentuknya kota baru, misalnya pemerintahan yang baru, misalnya IKN, ibu kota negara yang baru. Nah, kita sempatkan googling, mencari informasi CPNS di bagian itu. Siapa tahu nih rezeki kita di sana karena dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, atau karena masih baru, orang-orang masih banyak berpikir nih. Masih banyak berpikir, masih banyak yang belum tahu juga. Masih banyak yang belum tahu juga. Nah, itu kita fokus aja di sana dulu gitu. Ya, kita sempatkan aja untuk mencari itu. Ya, aku suka itu. Aku suka itu. Artinya ini sebenarnya masalah informasi saja bagi kita itu. Ada yang tahu informasi terkait yang Mbak Silvi sampaikan, dia ambil peluang itu, ada yang tidak tahu. Iya. Oke. Silvi, pertanyaan terakhir, pertanyaannya adalah bagaimana cara update berita terbaru? Berita terbaru bisa kita dapatkan di kanal-kanal berita seperti Google, ataupun di media sosial, ataupun di grup-grup komunikasi seperti WhatsApp. Oke. Nah, kita selalu update di sana. Kalau media sosial ya kita follow. Kalau kanal berita ya kita harus rajin-rajin cek berita setiap harinya. Seperti yang Mbak Silvi pernah bilang di video sebelumnya, ya, ada komunitasnya ya? Ada komunitasnya. Misalnya dari les gitu. Ya, benar. Nah, itu. Oke, itu bagus banget. Terima kasih banyak Mbak Silvi. Artinya kita punya waktu yang masih sangat panjang lah ya. Sampai tes itu dibuka itu mungkin masih ada sekian bulan ke depan. Memang kalau memang sekian bulan ya. Dari waktu yang banyak itu mari kita persiapan itu baik-baik. Sehingga ketika peluang itu datang kita sudah punya cukup bekal buat menjalankan peluang itu dengan baik. Terima kasih Mbak Silvi. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman semuanya.